adalah tanaman berbatang besar yang banyak tumbuh di lahan marginal. Pada kemiringan lebih dari 45% pun, tanaman ini dapat tumbuh dengan baik. Selama ini, kenanga masih belum dibudidayakan secara intensif. Bunga kenanga kebanyakan hanya digunakan sebagai bunga tabur pada ziarah makam. Selain itu, sudah sejak lama bunga kenanga diolah menjadi minyak kenanga melalui proses penyulingan. Di Indonesia, sentra kenanga hanya ada di wilayah Majalengka, Batang, Boyolali, dan Kabupaten Blitar. Wilayah-wilayah tersebut adalah wilayah penghasil bunga kenanga yang diproduksi menjadi minyak kenanga. Berdasarkan informasi di lapangan, Indonesia adalah satu-satunya produsen minyak kenanga di dunia. Market share produk minyak atsiri Indonesia dalam perdagangan dunia mencapai 80-90%. Produk minyak atsiri tersebut meliputi minyak nilam, serai wangi, minyak daun cengkeh, dan minyak kenanga. Perkembangan ekspor essential oil atau minyak atsiri terhadap total ekspor Indonesia relatif stabil, bahkan menunjukkan kecenderungan untuk meningkat. Agroindustri minyak kenanga sebagai suatu industri antara aromatik memiliki potensi pasar yang cukup besar. Penggunaan terbesar minyak kenanga adalah sebagai bahan kosmetik, yaitu bahan pewangi parfum. Selain itu, minyak kenanga juga digunakan sebagai bahan aromaterapi seperti pengharum ruangan dan pengharum lainnya yang dirancang untuk menimbulkan nuansa ketenangan, nuansa alami pegunungan, dan lain-lain. Untuk membangun sebuah agroindustri minyak kenanga, perlu diperhatikan penyediaan bahan baku kenanga, lokasi pabrik sesuai dengan lingkungan, penguasaan teknologi penyulingan, permodalan, dan jaringan pemasaran. Penyediaan bahan baku dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan kelompok tani. Pola ini sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak, di mana pihak penyuling dapat berkoordinasi dalam pengaturan pola tanam dan luas lahan. Dari sisi petani, adanya jaminan kesinambungan dan kepastian pasar. Bunga kenanga atau Cananga odorata macrophylla yang baik untuk disuling harus memenuhi syarat sudah cukup masak, ditandai dengan warna kuning pada kelopak bunganya. Aromanya khas dan tajam. Selain syarat tersebut, kualitas bunga juga dipengaruhi oleh perlakuan saat pemanenan. Pemanenan yang baik sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau harus segera disuling paling lama 1 hari setelah pemetikan. Apabila bunga kurang masak atau terlalu masak serta tidak tepat waktu, maka akan menurunkan rendemen. Penyulingan minyak kenanga pada umumnya menggunakan sistem rebus, di mana bahan berhubungan langsung dengan air yang mendidih. Bunga kenanga yang disuling direbus dengan air di dalam ketel atau tangki penyuling. Uap air akan menguap dengan membawa uap minyak kenanga. Uap ini kemudian dialirkan melalui sebuah pipa yang berhubungan dengan kondensor atau pendingin, sehingga uap berubah menjadi air kembali. Cairan campuran antara air dan minyak ditampung pada sebuah bak pemisah cairan. Pada bak pemisah inilah terjadi pemisahan antara air dan minyak. Pemisahan ini terjadi dengan sendirinya karena perbedaan berat jenisnya. Air yang berat jenisnya lebih besar akan berada di bawah. Tahapan proses produksi penyulingan meliputi pengisian air ketel pemasak sebanyak separuh isi ketel, perebusan air sampai mendidih, pemasukan bahan bunga kenanga, penutupan tutup ketel serta pemasangan baut, pengisian bahan bakar serbuk kayu gergajian untuk memanaskan ketel. Pengisian bahan bakar dilakukan secara bertahap agar panas yang dihasilkan dapat stabil.
Kriteria untuk peralatan penyulingan yang baik adalah ketel penyulingan terbuat dari stainless steel dengan ukuran diameter 1,8 meter dan panjang 2,5 meter. Ketel diletakkan membujur di atas tungku agar lebar penampang lurus sehingga dapat menangkap panas secara maksimal dan memperkecil panas yang hilang. Kapasitas ketel untuk sekali penyulingan mampu sebanyak 1 ton bunga kenanga segar. Stabilizer berupa tabung yang terbuat dari stainless steel juga dengan ukuran diameter 0,5 meter, panjang 0,8 meter. Alat ini berguna mempertahankan suhu dari uap yang keluar dari ketel dan tekanan uap yang akan masuk dalam instalasi pendingin. Kondensor atau instalasi pendingin adalah pipa stainless steel berukuran 1,5 dim dengan panjang 24 meter, di mana instalasi tersebut direndam dalam bak tembok lebar 0,8 meter dan kedalaman 1,25 meter yang berisi air dengan kedalaman 0,8 meter. Instalasi pendingin berguna untuk mendinginkan uap yang keluar dari stabilizer dan kemudian dengan segera terjadi kondensasi. Instalasi pemisah minyak atsiri dengan air terbuat dari bahan stainless steel berbentuk tabung yang pada bagian tengah terdapat tabung kecil menggantung dan pada bagian bawah berlobang. Pemisahan minyak dari air harus segera dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya hidrolisis ester-ester yang dapat menurunkan bilangan asam dari minyak. Terhidrolisisnya ester dapat menurunkan kualitas minyak kenanga karena mutu minyak kenanga sangat ditentukan bilangan ester dan bilangan asam atsiri. Penyimpanan minyak kenanga menggunakan drum yang bersih, yang sebelumnya harus disaring dengan menggunakan saringan stainless steel dengan ukuran 200 mesh. Drum-drum yang telah terisi minyak kenanga ditimbang dan dicatat berat setiap drumnya. Selanjutnya, minyak kenanga siap dikirim ke eksportir yang ada di Jakarta, Jawa Tengah, dan Medan. Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan dalam transaksi perdagangan minyak kenanga, biasanya pengusaha mengirimkan sampel ke eksportir. Setelah tercapai kesepakatan atas harga dan kualitasnya, baru dilakukan pengiriman. Untuk kepentingan evaluasi kualitas produk, maka setiap produk yang dikirim selalu diambil sampelnya untuk disimpan. Standar kualitas minyak kenanga atau dalam perdagangan internasional sering disebut sebagai Java Kenanga Oil, sebagaimana ditetapkan dalam SNI 06-3949-1995 adalah warna kuning muda sampai kuning tua. Berat jenis antara 0,904 sampai 0,920. Bilangan ester mencapai 15 hingga 35. Kelarutan dalam alkohol 95%, 1 dibanding 1 jenuh, seterusnya sampai 1 dibanding 9 keruh. Sisa penyulingan uap maksimal 5%. Zat-zat asing seperti lemak, alkohol tambahan, minyak pelicin, dan lain-lain harus benar-benar tidak ada. Investasi yang dibutuhkan untuk bangunan dan peralatan sebanyak 225 juta rupiah. Berdasarkan analisis kelayakan finansial menggunakan beberapa parameter dengan prediksi siklus usaha 5 tahun dan rate 17%, ternyata usaha ini mampu menghasilkan nilai keuntungan bersih saat ini atau net present value sebesar Rp785.250. Nilai net benefit cost ratio sebesar 1,75, artinya setiap investasi yang dikeluarkan Rp1
mampu menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp0,75. Nilai Internal Rate of Return atau IRR sebagai parameter kemampulabaan usaha dalam menutupi biaya modal ternyata jauh melampaui tingkat bunga bank, yakni mencapai survive sampai tingkat bunga 47,18%, di mana net present value sama dengan 0. Investasi yang ditanamkan dalam agroindustri ini mampu dikembalikan atau payback period dalam rentang waktu 2 tahun 1 bulan 19 hari. Sedangkan tingkat break-even point akan dicapai dalam waktu 3 tahun 2 bulan 5 hari. Keseluruhan analisis ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi calon investor yang akan menanamkan modalnya di bidang agroindustri minyak kenanga. Semakin banyak investasi akan semakin memperkuat posisi produk essential oil Indonesia yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat, menyumbang PDB, PDRB, dan pada skala yang lebih besar akan mendongkrak perekonomian Indonesia.